Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifudin, NIM 200-148. Di sini saya akan mempresentasikan teknik pengeboran. Pengertian operasi pengeboran. Pengeboran adalah usaha secara teknis membuat lubang dengan amat sampai menembus lapisan formasi yang kaya akan minyak atau gas. Lubang tersebut kemudian dilapisi dengan casing dan semen dengan maksud untuk menghubungkan lapisan formasi tersebut dengan permukaan bumi yang memungkinkan. Penambangan minyak atau gas secara komersial. Secara umum tujuan membuat lubang bor adalah untuk yang pertama, membuktikan bahwa adanya minyak atau gas dalam suatu reservoir yang ditembus. Yang kedua, sarana mengalirkan minyak atau gas dari reservoir ke permukaan bumi. 1. Kegiatan sebelum operasi pemboran. Pertama, persiapan jalan ke lokasi pemboran. Kebutuhan pertama, membuat jalan tembusan menuju lokasi yang telah ditentukan. Tentu akan memerlukan peralatan, lahan, dan personal. Pembuatan jalan ke lokasi pemboran. Jalan ke lokasi harus disurvei untuk melihat jarak yang terpendek, keramaian jalan, kekerasan dan lebar jalan, kekuatan dan lebar jembatan. Persiapan jalan ke lokasi ini harus memperhatikan keselamatan 6 modul. Isi dengan program diklat kerja baik terhadap pekerja, peralatan maupun lingkungan. Mengingat peralatan pengeboran yang melintas besar dan berat. 2. Persiapan lokasi. Untuk melakukan operasi pemboran di darat, hal yang paling penting diperhatikan adalah persiapan tempat untuk operasi pemboran. Sedangkan di laut harus memperhitungkan luas anjungan yang dipakai serta mempergunakan tempat seefisien mungkin karena luas yang sangat terbatas. Persiapan lokasi. Pengeboran darat meliputi meratakan lokasi, pengerasan lokasi, membuat kolam-kolam penampung, membuat scaler. 3. Persiapan air. Air merupakan bahan yang digunakan untuk membuat lubang pengeboran, membuat cemen sklur, dan untuk keperluan sehari-hari. Untuk itu perlu disurvei terlebih dahulu sumber air yang terdapat di lokasi atau di sekitar lokasi. Sumber air dapat dari sungai, danau, dan rawa-rawa. Kalau persediaan sumber air permukaan tidak mencukupi, maka perlu melakukan pengeboran air tanah. Dan apabila tidak ditemukan sumber air di lokasi, maka air diangkut ke lokasi dengan menggunakan mobil-mobil tangki. Setelah sumber air disiapkan, selanjutnya pemasangan saluran-saluran air dan pompa. Biasanya persediaan air disimpan dalam suatu tangki yang besar di sekitar lokasi pengeboran. 4. Persiapan peralatan pengeboran. Berdasarkan target yang mau dibor, perlu dipersiapkan peralatan pengeboran. Peralatan pengeboran harus dipersiapkan terhadap problem-problem yang mungkin akan dihadapi. Peralatan yang disiapkan didasarkan kepada kedalaman dari target, dapat direncanakan ukuran dan kapasitas menara yang akan digunakan. Berdasarkan tekanan formasi yang akan dihadapi, dipersiapkan blowout preventer yang sesuai. Selain dari peralatan, perlu juga dipersiapkan material-material yang akan digunakan untuk operasi pengeboran. Misalnya material-material lumpur pengeboran dan material untuk
penyemanan. 5. Rig up. Kedatangan rig di lokasi pemboran biasanya berupa bagian-bagian kontraktor dan personal-personalnya dengan menggunakan mesin derek yang berat dengan segera mulai pemasangan dan pendirian menara bor. Rig up adalah merangkai peralatan pemboran di lokasi dan mendirikan menara. Peralatan-peralatan yang sudah dipasang perlu diperiksa dengan teliti tentang kekuatan sambungannya dan kelengkapannya untuk menghindari kecelakaan yang dapat merusak peralatan dan kemungkinan menimpa pekerja. Tahap pertama dari ring up adalah mulai memasang subektrun. Langsung setelah pembuatan scaler selesai, pada saat pemasangan subektrun telah siap dan landasan dari ring telah dipasang, prime mover dan drawwork telah dipasang posisinya, kemudian dicoba untuk segera dapat digunakan dan dijalankan. Tahap selanjutnya melaksanakan pemasangan overhead close pada posisinya. Setelah pemasangan drilling line selesai, salah satu ujungnya disambung pada drawwork. Jenis-jenis pengeboran. Berdasarkan gambar peta bawah, permukaan dapat ditentukan titik pengeboran untuk membuktikan keberadaan minyak dan gas bumi dalam cekungan. Setelah dilakukan penentuan titik pengeboran dan pemetaan lokasi, kemudian dilakukan pemboran. Pembagian pemboran minyak dan gas bumi dibedakan berdasarkan tujuan pemboran, lokasi pemboran. Yang pertama, berdasarkan tujuan pemboran. Jenis pemboran ini didasarkan pada tujuan yang akan dicapai dalam melakukan operasi pemboran. Berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemboran eksplorasi, yang kedua pemboran delineasi, yang ketiga pemboran eksploitasi. 1. Pemboran eksplorasi. Tujuan pemboran eksplorasi ini adalah untuk membuktikan ada tidaknya suatu cekungan mengandung minyak dan gas bumi. Pada gambar di atas terlihat bahwa pada reservoir terdapat 3 lapisan fluida yang tersusun dari atas ke bawah sesuai dengan densitasnya, yaitu gas yang memiliki densitas paling ringan berada di atas, kemudian di bawahnya minyak, dan di bawahnya minyak terdapat air. 2. Pemboran delineasi. Jenis pengeboran ini bertujuan untuk mengetahui penyebaran reservoir, mencari batas-batas serta ketebalan reservoir. Untuk menentukan batas-batas suatu reservoir, maka dilakukan beberapa pemboran dengan jarak tertentu. Dari sumur yang pertama, pemboran sumur yang kedua diharapkan menembus zona minyak dan ketebalan yang sangat tipis dan zona air yang tebal. 3. Pemboran eksploitasi. Pengeboran ini bertujuan untuk meningkatkan pengurasan terhadap reservoir produksi sekaligus meningkatkan produksi. 2. Berdasarkan lokasi pemboran. Jenis pemboran ini didasarkan pada lokasi di mana pemboran ini dilakukan. Berdasarkan letak dari titik lokasi pemboran dibedakan menjadi 2. Pengeboran darat dan pengeboran lepas pantai. Pengeboran darat adalah semua kegiatan pengeboran yang titik lokasinya berada di darat. Istilahnya,
Istilah lainnya adalah onshore drilling. Pengeboran lepas pantai adalah kegiatan pengeboran yang titik lokasinya berada di laut lepas pantai sampai perairan yang dalam. Akan tetapi dapat dimasukkan juga untuk pengeboran lepas pantai bila titik lokasinya berada pada lingkungan yang berair, seperti pengeboran di sungai, di rawa, dan di danau. Namun dengan persyaratan kedalaman tertentu. Istilah lain untuk pengeboran lepas pantai adalah offshore drilling. Gambar dari onshore dan offshore drilling pada dilihat pada gambar di bawah. Casing dan cementing. Casing adalah suatu pipa baja yang dirancang khusus untuk digunakan pada sumur minyak dan gas maupun panas bumi. Casing perlu diukur dengan teliti sesuai dengan spesifikasinya agar saat digunakan dapat melakukan fungsinya dengan baik di dalam sumur. Pada umumnya jenis-jenis casing yang dipakai antara lain: yang pertama conductor casing, yang kedua surface casing, yang ketiga intermediate casing. Pada umumnya operasi penyemainan dapat dibagi dua, yaitu primer cementing, penyemainan utama, dan secondary atau remedial cementing, penyemainan kedua atau penyemainan perbaikan. Primer cementing adalah penyemainan pertama kali yang dilakukan setelah casing diturunkan ke dalam sumur. Sedangkan secondary cementing adalah penyemainan ulang untuk menyempurnakan primer cementing atau memperbaiki penyemainan yang rusak. 1. Primer cementing. Pada primer cementing, penyemainan casing pada dinding lubang sumur dipengaruhi oleh jenis casing yang akan disemen. Penyemainan konduktor casing bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi fluida pemboran atau lumpur pemboran dengan formasi. Penyemainan superfice casing bertujuan untuk melindungi air tanah agar tidak tercampur. Maka dilakukanlah cementing, dan dilakukan juga apabila pengeboran gagal mendapatkan minyak dan menutup kembali yang diperformasi. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf.